Seperti lalu silam. Ya Allah, lama banget nggak ketemu loh. Nah, iya toh, tambah tua aja aku loh. Aku juga kok, tenang aja. Ada yang nemenin. Nah, iya toh, Mbak. Mas, Iki apa piye? di Mungkin landscape dilalah bisa nggak? Di landscape. escape. Oke. Biar kayak kita samaan gitu. Ini kita nggak dibatasi durasi kan? 30 menit. Oh, 30 menit. Oke. Cepet ya? Pengen lebih lama mau? Enggak sih maksudnya. Tapi kan nanti ini, maksudnya kalaupun lebih atau ada hal, tapi enggak sih, kayaknya kita natural, semua kita tampilkan. Nggak ada yang nggak boleh dibicarakan di sini, semua bisa dibicarakan. Waduh, Ini berarti kita tanpa tanpa edit. tanpa edit. Udah. Mas Yu itu nama lengkapnya aku lupa loh, Yuwono Dedi. Yuwono Dedi Ewoko. Yuwono Dedi aja ya. Ya, boleh. Nanti yang lengkapnya kita tulis. Karo ngerjano laporan loh. Loh, kok tahu? Kelihatan ya? Kan tadi ngomong. Mas Cahyo lagi tugas ya, dia bilang sama aku lagi bertugas sama Mbak gitu. Oh ya wes, nggak bisa bertemu kita. Oh, dia lagi ada di kamar, bertugas di kamar bersih-bersih. Oh, bertugas di. Tapi habis pulang dari rumah sakit. Oh alah, oke, mari kita mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bulan Desember ini terasa sangat spesial, di mana 1 Desember 2020 tepat dengan Hari AIDS sedunia. Selamat jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bulan Desember ini terasa spesial bagi saya, di mana peringatan hari-hari besar. Tepat pada 1 Desember merupakan peringatan Hari AIDS sedunia, begitu pula dengan hari ini yaitu Kamis 10 Desember 2020 merupakan peringatan Hari Hak Asasi Manusia sedunia. Tentu tak seindah apa yang kita harapkan, masih banyak kejadian yang menciderai hak-hak asasi manusia, bahkan merenggut dan juga merampas hak-hak asasi manusia tersebut. Tak hanya itu, diskriminasi dan juga stigma masih kental dirasakan bagi para ODA atau orang dengan HIV/AIDS. Kita akan membahasnya bersama salah satu sahabat saya. Dia adalah Koordinator Gaya Mahardika Surakarta, Mas Dedi Yuwono. Pemirsa, dengan tema ODA, citra miring, hak tak sebanding. Saya Putra Ramadhani, hanya untuk Anda. Inilah Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. Merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. Ya, kita sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Halo Mas Dedi, apa kabar? Aku biasanya panggil Mas Yu, tiba-tiba jadi Mas Dedi. Ya, panggil apa aja lah. Dedi boleh, Yu boleh. Ya, kabar baik Mbak, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya Mas ya. Itu kata mahal sekarang untuk saat-saat ini ya, sehat itu. Sebenarnya udah dari dulu ya, sehat itu mahal. Iya. Mas, apa kesibukannya akhir-akhir ini? Ya, untuk sementara kami juga masih tetap konsisten di pendampingan teman-teman dengan HIV/AIDS, terutama di Provinsi Jawa Tengah ya. Dalam hal ini kami juga mengelola shelter untuk teman-teman ODA yang terlantar. Jadi Mas Yu memang ini nggak mudah ya Mas ya, berjuang. Mas Yu ini adalah salah satu orang pejuang di bidang sosial gitu, peduli dengan lingkungan dan juga masyarakat. Sudah berapa lama ya Mas Yu? Kayak lama banget ya, 10 tahun lebih? Lebih dari 2006. Wow, dari 2006 hingga 2020. Seperti apa Mas Yu
melalui perjalanan itu dari 2006 hingga 2020, adakah perubahan yang signifikan yang Mas Yu rasakan, di mana kita sendiri sudah paham, saya dan juga Mas Yu sudah paham bahwa Oda sendiri, orang dengan HIV/AIDS, sudah membuktikan eksistensinya bahwa mereka mampu berkarya begitu. Tetapi apa yang Mas Yu rasakan sejauh ini dari sepanjang tahun itu? Apakah mereka sudah cukup terpenuhi haknya untuk membangun spirit teman-teman yang terdampak untuk tetap survive dengan kerasnya kondisi ya, untuk baik dari penerimaan masyarakat, persepsi negatif gitu. Nah, itu memerlukan waktu yang cukup panjang dan itu tidak mudah. Yes. Karena sampai dengan sekarang pun permasalahan klasik itu masih ada. Jadi terbuktinya dengan banyaknya kasus-kasus penelantaran bagi teman-teman ada. Kasus-kasus penelantaran itu sudah menjadi bukti bahwa hak asasi manusia mereka banyak tak sengaja direnggut atau diciderai oleh orang terdekat, bahkan masyarakat, ataupun bahkan elit mungkin, saya boleh mengatakan begitu, ya kan Mas Yu? Ya. Iya, kalau dilihat memang semua tak mudah, tapi ada perubahan nggak Mas Yu sejauh ini? Kalau dari segi ini ya, segi kesadaran teman-teman dengan HIV positif terkait dengan kepatuhan pengobatan dan pola hidup sehat, itu sepertinya progresnya makin positif. Karena untuk saat ini banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan dengan mudah. Yes. Tidak seperti era-era ini ya, 2010 ke bawah itu masih sangat minim informasi. Kita harus melalui proses pendampingan secara face to face. Nah, sekarang mereka dengan mudah bisa akses informasi itu melalui berbagai macam sosial media. Akhirnya dampak positifnya salah satunya mereka cukup survive untuk mensikapi keadaan dan kondisi. Terkait dengan apa yang dia harus lakukan, yaitu yang terpenting adalah kepatuhan pengobatan dan pola hidup sehat. Itu sangat berdampak. Akan tetapi gimana Mas Yu? Akan tetapi dari sisi ini ya, negatifnya, karena negatifnya masih saja sampai dengan sekarang ini menjadi PR yang mana hal ini tidak bisa dientaskan oleh kelompok tertentu. Jadi harus melakukan kolaborasi dengan semua pihak untuk secara bertahap mengentaskan mereka dari dari situasi stigma yang terbangun di masyarakat. Itu masih perjuangan, karena banyak yang masih beranggapan bahwa Oda itu karena perilaku. Yes. Dan akhirnya hal itu yang memojokkan posisi teman-teman Oda, terutama Oda yang memang dia butuh support lebih dan berlatar belakang korban. Nanti ada namanya Oda karena korban. Oke. Mas Yu, sebelum kita lanjut ke mungkin beberapa ini ya, klasifikasi, atau Mas Yu tadi menjelaskan ada Oda yang korban dan juga sebagainya, itu kalau update-nya saat ini gimana trennya Mas Yu di Jawa Tengah? Trennya meningkat cukup drastis. Ya, peningkatan ini juga diiringi dengan kesadaran, makin sadarnya teman mereka yang merasa beresiko ataupun ini ya, kebijakan medis yang memang mengklasifikasikan bahwa tes HIV menjadi salah satu poin salah satu persyaratan lah, misalnya ada salah satu persyaratan tes HIV. Terus itu juga untuk segera melakukan itu juga makin tinggi. Akhirnya angka kasus pun juga akhirnya meningkat.
Ya, itu sebenarnya bukan berarti bertambah, tetapi memang karena terdeteksi, begitu kan Mas Yu ya. Itu ada hal positifnya, yaitu semakin kesadaran mereka untuk mengakses layanan, betul. Ya, itu kabar baik juga, di mana memang juga ada sisi buruknya. Angka itu kan tidak bisa dipungkiri ya Mas Yu. Sedikit meresahkan. Ini ketika tidak diimbangi pemahaman dari misal keluarga, bagian dari teman, sahabat, bahwa Oda itu tidak harus dijauhi, tapi perlu malah didukung. Ya, nah itu yang jadi PR di situ. Yes. Itu PR lama, tapi masih jadi PR hingga saat ini ya. Sampai sekarang masih. Benar. Nanti kita lanjut lagi setelah jeda break yang satu ini Mas Yu. Tetaplah bersama kami pemirsa hanya di Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang.